Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Lestari dari Manajemen D akan menjelaskan sistem informasi manajemen pada Toko Mulia Grosir Genteng. Sebelum saya menjelaskan secara keseluruhan, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Pedagang besar atau wholesaler adalah kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk dijual kembali atau untuk pengguna bisnis seperti Toko Mulia Grosir. Pedagang besar ini juga disebut dengan perdagangan secara grosir yang tidak menjual barang dagangannya dalam bentuk yang kecil, tapi dihadapkan pada jumlah yang besar atau tidak diecer. Seperti barang dagangan Toko Mulia menjual berupa snack, minuman, obat-obatan, sembako, dan masih banyak lagi. Pedagang besar juga dapat memilih kelompok sasaran berdasarkan ukuran pelanggan, ataupun jenis pelanggan, ataupun kebutuhan akan layanan, atau faktor-faktor lainnya. Pedagang besar ini juga memiliki strategi penjualan yang berbeda-beda. Salah satu strateginya adalah menjual barang dagangannya secara grosir dan dengan harga yang rendah. Sistem penjualannya tidak hanya dalam skala volume per karton atau per dus saja, namun juga menyediakan penjualannya dengan cara memecahkan jumlah yang besar menjadi lebih kecil atau semi grosir dalam skala volume pak atau per lusin. Yang pertama juga saya akan menjelaskan pengertian dari toko grosir. Grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan, yaitu badan usaha yang menjual barang dagangannya kepada penjual atau pengusaha lain, misalnya pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli grosir biasanya dalam jumlah yang relatif lebih besar dan berhubungan dengan produsen. Berhubungan langsung dengan produsen inilah yang secara tidak langsung menjadikan grosir sebagai salah satu media distribusi barang hingga ke pelanggan. Kegiatan dagang grosir ini juga menjadikan barang yang lebih diperdagangkan lebih murah daripada harga pasar pada umumnya. Yang kedua ini ada analisis sistem. Apa sih analisis sistem pada toko grosir ini? Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya yang dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada, hambatan-hambatan yang ada pada toko ini yang terjadi dari kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga juga ada evaluasi alternatif. Konsumen mencoba memakai dua jenis informasi. Yang pertama, sebuah daftar atau list dari merek atau model dari apa yang konsumen rencanakan untuk membuat pilihan atau kumpulan pertimbangan. Yang kedua, kriteria apa yang akan konsumen gunakan untuk evaluasi setiap merek atau model. Di sini ada pun peranan fungsi pedagang besar yang dimiliki Toko Mulia Grosir. Yang pertama, untuk penjualan dan promosi. Toko Mulia memberikan sampel produk baru kepada pelanggan. Juga memberikan potongan harga pada setiap pembelanjaan dalam jumlah yang besar. Toko Mulia juga memberikan tunjangan hari raya atau THR menjelang lebaran hanya kepada pelanggan yang loyal terhadap toko rawing atau yang merayakannya. Yang kedua, ada pembelian dan penyediaan produk yang beragam. Di sini Toko Mulia juga menyediakan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggannya. Yang ketiga, pergudangan. Toko Mulia juga memiliki gudang yang cukup besar sehingga stok atau persediaan barang di Toko Mulia banyak dan terkendali, sehingga pelanggan yang membutuhkan barang dapat cepat terpenuhi dan dapat meminimalisasi kekecewaan pelanggan. Yang keempat, pengangkutan. Toko Mulia menyediakan jasa pengiriman barang kepada pelanggan yang ingin diantarkan barangnya. Yang kelima, dalam pembiayaan. Transaksi di Toko Mulia mudah dan lancar. Toko Mulia menyediakan alat pembayaran lewat cek, giro, dan buku hutang untuk pelanggan dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem dapat menganalisis sebuah sistem. Biasanya dilakukan beberapa aspek. Yang pertama, performance atau kinerja sistem. Analisis kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari sebuah sistem, apakah kinerja itu tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk sistem lamanya,
pencarian, pelayanan, dan pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama karena pembuatannya masih bersifat manual. Untuk sistem barunya, dalam pencarian, pelayanan, dan pembuatan laporan menjadi cepat karena sudah terkomputerisasi. Yang kedua, information atau informasi. Sebuah sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi akurat, relevan, dan tepat waktu. Untuk sistem lamanya, tepat waktunya pembuatan laporan yang semestinya dibuat oleh pemilik toko pada waktu yang ditentukan, tetapi ini tidak bisa. Yang kedua, kurang akurat. Karena hal ini dapat dilihat dari proses pencatatan, pencarian barang, dan harga barang masih sering kurang akurat dan dalam pengambilan keputusan jadi kurang tepat. Yang ketiga, relevan. Informasi yang dibutuhkan oleh konsumen kurang dari yang diharapkan. Untuk sistem barunya, yang pertama, dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan pemilik toko dapat dibuat tepat waktu sesuai keinginan pemilik toko. Yang kedua, dengan adanya sistem baru, dalam melakukan pekerjaan jadi akurat dan tidak diragukan lagi, sehingga dalam pengembalian keputusan menjadi lebih tepat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan sesuai harapan konsumen. Yang ketiga juga ada ekonomi. Motif ekonomi mungkin merupakan salah satu pertimbangan dari alasan mengapa diperlukannya pengembangan sebuah sistem. Untuk sistem lamanya, yang pertama, biaya yang digunakan untuk pengadaan alat tulis, tinta, buku, dan kertas lebih besar. Yang kedua, pengolahan secara manual dengan waktu yang lama dapat meningkatkan biaya operasional. Untuk sistem barunya bisa untuk biaya pengadaan lebih kecil seperti kertas tinta. Yang kedua, pengolahan dengan cara komputerisasi lebih cepat sehingga mengurangi biaya operasional. Yang keempat, itu ada kontrol atau pengendalian. Aktivitas sebuah perusahaan atau organisasi perlu mendapat perhatian dan kontrol yang terus-menerus agar tidak terjadi penurunan kinerja di bawah standar yang sudah ditetapkan. Sistem lamanya pengendalian data pada sistem informasi penjualan kurang maksimal karena masih terdapat kesalahan pencatatan baik secara disengaja ataupun tidak. Karena kendali terhadap keamanan sistem belum ada sehingga karyawan dapat mengakses yang bukan bidangnya. Untuk sistem barunya, pengendalian data pada sistem informasi penjualan barang jadi maksimal karena tidak ada kesalahan pencatatan, karena karyawan sudah ada hak aksesnya masing-masing. Yang kelima, efisiensi. Pada sebuah sistem informasi menyangkut hal bagaimana menghasilkan output atau informasi sebaik mungkin dengan input yang diberikan, sehingga informasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Untuk sistem lamanya, beban kerja yang ditimbulkan lebih banyak seperti proses pencarian barang dan pembuatan laporan-laporan. Untuk sistem barunya mengurangi beban kerja seperti pencarian barang, pembuatan laporan sudah komputerisasi sehingga tidak ada kendala. Untuk yang keenam, servis atau pelayanan. Untuk menilai kualitas dari sebuah sistem adalah salah satunya bisa dilihat dari segi pelayanannya. Sistem lama dari segi pelayanan terhadap konsumen baik yang menyangkut pencarian barang, pembelian masih membutuhkan waktu yang lama dan kurang maksimal. Untuk sistem barunya, dari segi pelayanan terhadap konsumen yang menyangkut pencarian barang dan pembelian jadi cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk perancang atau desain, yang pertama adalah data flow diagram. Data flow diagram untuk sistem informasi penjualan adalah diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan sistem secara garis besar. Suatu diagram konteks hanya mengandung satu proses. Proses tersebut mewakili dari sistem. Agar lebih jelas, saya akan menampilkan gambar diagram konteks. Kedua, perancang input output barang. Di sini saya juga akan menunjukkan beberapa rancangan menu yang diterapkan di toko Mulia Grosir. Yang pertama, menu sistem. Di sini juga menjelaskan beberapa menu sistem. Di sini yang kedua, saya juga akan menampilkan menu master data. Di sini yang ketiga adalah menu transaksi. Yang keempat adalah menu laporan. Dalam pengujian
dalam pengujian program ada beberapa metode. Yang pertama, metode pengujian dengan black box testing. Pengujian dengan black box testing yaitu menguji program dengan menjalankan atau eksekusi unit atau model. Kemudian diamati apakah hasil dari unit sesuai proses yang diinginkan. Jika ada unit yang tidak sesuai outputnya, maka untuk menyelesaikannya diteruskan kepada pengujian yang kedua, yaitu white box testing. Metode pengujian dengan white box testing, pengujian ini dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode program yang ada dan menganalisa apakah ada kesalahan atau tidak. Yang kedua, implementasi sistem rencana. Implementasi merupakan kegiatan awal dari tahap implementasi sistem. Implementasi perlu direncanakan secara matang agar kedepannya berjalan dengan baik. Untuk perawatan toko mulia grosir, yang pertama operasional pelatihan personil. Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, maka pelaksanaan pengoperasian terhadap sistem baru ini harus diadakan. Karena sistem baru ini membutuhkan pelatihan yang cukup lama karena para karyawan belum paham tentang komputer. Pelatihan meliputi bagaimana mengolah data yang ada dalam database dan cara memasukkan data. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan adanya pemeliharaan tersebut, maka sistem dapat dikontrol sehingga tidak ada hambatan atau masalah. Yang pertama, pemeliharaan perangkat keras. Melakukan perawatan minimal 1 bulan sekali, pengecekan kipas dan power supply maupun kipas pendingin prosesor agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama, menginstal antivirus. Yang kedua, mencatat permasalahan yang muncul. Jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang sama, maka bisa disesuaikan. Dari semua yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penjelasan dan uraian pada bab sebelumnya sampai akhir pembuatan telah berhasil dibuat sistem informasi penjualan pada toko mulia grosir ini, sehingga dapat mendukung kinerja dalam proses pengolahan data penjualan serta pembuatan laporan penjualan dan pembelian barang dengan lebih mudah. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.